Pemirsa, vaksinasi massal ini terus dilakukan oleh pemerintah. Jika kemarin vaksinasi massal sudah dilakukan terhadap orang dewasa, kali ini anak-anak juga mendapatkan vaksin, yakni dimulai pada umur 12 hingga 17 tahun. Begitupun juga di kota Surabaya, vaksinasi massal ini juga menyasar kepada siswa SD dan SMP. Seperti apa syaratnya? Hal ini akan dibahas di Dialog Titik Tengah bersama saya, Fatma Ayu. Untuk anak Muhammad Muflih. Vaksinasi anak untuk siswa SD dan SMP mulai digelar di Surabaya. Kemarin sebanyak 14.000 siswa ditargetkan menerima vaksin Sinovac. Dari total 138.000 siswa SD SMP di kota Surabaya, 14.000 diantaranya menerima vaksin Sinovac. Vaksin massal ini digelar di Stadion Gelora 10 November Surabaya dimulai pukul 7 hingga 17 waktu Indonesia Barat dengan melibatkan 500 tenaga kesehatan dan 500 tenaga screening maupun relawan. Syarat mengikuti vaksin untuk siswa SD SMP ini bagi anak di usia 12 hingga 17 tahun yang sudah didaftarkan oleh pihak sekolah untuk divaksin. Memakai seragam sebagai identitas sekolah siswa, membawa kartu identitas anak dan kartu keluarga, serta ditemani satu pendamping anak. Bagi anak yang tidak terdaftar, tidak diperbolehkan masuk ke area stadion. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah kali ini membahas berkaitan dengan percepat vaksinasi pelajar. Dan saat ini melalui sambungan daring kami sudah terhubung dengan Kabid Humas Pemkot Surabaya, Febri Aditya Prayatrara. Selamat siang, Pak Febri. Selamat siang, ya Mbak Fatma. Pak Febri, kemarin vaksinasi ini sudah digelar, vaksinasi massal untuk orang dewasa dan juga vaksinasi massal untuk anak-anak. Hingga saat ini data yang dimiliki oleh Pemkot sudah berapa anak yang tervaksin untuk kota Surabaya sendiri? Ya, untuk pelaksanaan vaksin massal, khususnya untuk anak-anak ya. Jadi memang kemarin pemerintah kota Surabaya sudah melaksanakan vaksinasi massal di Gelora 10 November. Kami targetkan sekitar 14.000 dan sesuai dengan dari Dinas Pendidikan ya, itu sudah disampaikan kepada para wali murid maupun siswa. Jadi target kemarin alhamdulillah mencapai sesuai apa yang ditargetkan. Jadi sekitar 14.000 lebih dari siswa yang di sekitar Gelora 10 November. Ya, jadi ada di sekitaran sekolah-sekolah yang sudah didata oleh Dinas Pendidikan. Itu kemarin sudah dihubungi oleh dari Dinas Pendidikan sehingga para siswa ini tidak kesulitan terkait jaraknya seperti itu. Oke. Dan baik, lanjutkan Pak Febri. Dan memang kami kemarin menyasar dari SD dan SMP ya. Jadi ada beberapa sebagian SD dan beberapa sebagian SMP. Nantinya kami akan lanjutkan terkait pelaksanaan vaksin terhadap anak ini ke sekolah masing-masing sambil menunggu tambahan vaksin dari pemerintah pusat. Baik. Total siswa yang ditangani oleh Pemkot Surabaya sendiri ini ada 138 siswa yang ada di kota Surabaya. Itu untuk siswa SD dan juga SMP. Berarti 14.000 sudah tervaksin. Sisanya ada 124.000 siswa yang belum tervaksin. Ini perkembangannya nanti seperti apa untuk pembagian vaksin untuk pelajar sendiri, Pak Febri? Ya, sampai saat ini memang karena kami juga menunggu stok vaksin dari pemerintah pusat ya. Jadi yang kami selenggarakan untuk vaksin beberapa hari ke depan ini masih kepada para warga yang sudah mendapatkan vaksin dosis pertama. Jadi kami masih utamakan untuk stok vaksin untuk dosis kedua. Sambil menunggu nanti apakah hari ini atau besok itu diberikan stok lagi tambahan dari pemerintah pusat untuk pemberian vaksin terhadap anak-anak ini. Insya Allah nanti ketika sudah diberikan tambahan vaksin, kami akan melaksanakan vaksin ini berjenjang dan bertahap di masing-masing sekolah. Oke.
Apa syarat yang harus dipenuhi oleh murid itu sendiri ataupun juga sekolah yang mendaftarkan muridnya untuk vaksin yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya, seperti apa syaratnya? Ini nanti akan dibahas sesaat lagi, usai jeda, jangan kemana-mana.